Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Desmond Putra dengan NIM C107. Di sini di video ini saya akan merekap apa yang terjadi di praktikum fisiologi reproduksi. Selamat menyaksikan. Lagi muka lu belum merah mah belum mon. Jangan ketawa ya. Enggak ada mon. Soknya dulu. Ini ada stop dulu. Aduh. Stop. Ini ada di dinding. Apa? Boleh gini. Aduh. Tuh ada di dinding nempel. Boleh diginiin Kak? Boleh. Oh jangan diminum kan. Kelihatan nggak sih sisinya? Sisinya kelihatan. Sabar ya. Ayo Kak, sana Kak. Ya kan memang ada tugas sama sekali. Hai Bang Upi. Katanya Bang Upi nanti dia pergi guys. Jadi ini sesi UTS kita. Ada kalian. Ada kalian juga. Hai guys, vlog section. Hai. Anjir, muka gue sendiri. Ih lucunya, bagus sekali sumpah. Kalian mau nggak sih di anak-anak aku aja dibanding anak bang aku? Nah, waktu nembak harus. Tarik mana bang? Apa sih anjir? Cara ke kamera belakang gimana gue nggak ngerti pun lah harus dimatiin dulu. Oh. Pertama, kita membahas dari pertemuan kedua. Pertemuan minggu kedua membahas tentang ciri seksual primer dan sekunder pada ikan serta anatomi organ reproduksi kelompok telestoi atau ikan yang memiliki tulang belakang. Jenis kelompok ikan telestoi yang diamati pada praktikum ini yaitu ikan nila, ikan mas, dan ikan lele. Kelompok ikan tersebut akan diamati cara seksual primer dan sekundernya. Pengamatan organ dalam melalui proses pembedahan juga dilakukan untuk mengidentifikasi organ hati dan gonad dari masing-masing ikan. Nah, hasil yang didapatkan memiliki perbedaan dong pastinya. Apa aja sih perbedaannya? Ikan jantan memiliki 2 lubang, sedangkan betina memiliki 3 lubang. Dapat dilihat ciri primer yang terdapat pada ikan nila atau Oreochromis noloticus. Ciri primer yang ditunjukkan adalah gonad pada ikan betina, yaitu ovarium yang berwarna kuning seperti ada di gambar. Dilakukan praduga terhadap ikan emas atau Cyprinus carpio. Dapat terlihat bahwa ikan mengeluarkan cairan putih yang diduga merupakan sperma pada ikan emas tersebut, sehingga bisa diidentifikasi bahwa ikan tersebut adalah ikan jantan.
Itu kami melihat ciri primer dari ikan lele atau Clarias sp, dan hasil yang ditunjukkan pada gambar merupakan ikan jantan dengan gonad berupa testis. Selanjutnya, pertemuan ketiga. Pada pertemuan ketiga, kita membahas secara rinci mengenai ciri seksual primer dan sekunder serta anatomi organ reproduksi pada kelompok vertebrata atau hewan yang tidak bertulang belakang. Hewan yang kita identifikasi pada praktikum ini yaitu lobster air tawar, udang, cumi-cumi, kepiting, dan kerang hijau. Pada lobster air tawar, kita dapat melihat perbedaan daripada lobster air tawar dari kaki tambahannya. Dapat dilihat bahwa lobster yang memiliki kaki tambahan merupakan ikan jantan, lobster jantan, sedangkan lobster yang tidak memiliki kaki tambahan merupakan lobster betina. Kami juga mengamati dari gonad yang terdapat pada cumi-cumi atau Loligo sp. Dapat dilihat, kepiting bakau memiliki perbedaan yang mencolok. Di sebelah kanan, kepiting bakau memiliki kelamin betina, sedangkan yang sebelah kiri merupakan kelamin jantan. Hal ini ditunjukkan dari gonad yang berwarna kuning yang merupakan telur daripada si kepiting betina. Perbedaan juga dapat dilihat dari jenis abdomennya. Abdomen yang besar itu merupakan kepiting betina, sedangkan abdomen yang meruncing merupakan milik kepiting jantan. Ciri sekunder yang dimiliki oleh kerang dapat dilihat bahwa sebelah kanan memiliki tonjolan yang dapat dipastikan merupakan kerang betina, sedangkan kerang kiri merupakan kerang dengan kelamin jantan. Hal ini yang tidak menunjukkan tonjolan pada kulit kerang. Pada udang, kita dapat mengamati ciri primer udang itu sendiri. Udang jantan memiliki petasma yang akan membentuk dua tonjolan pada bawah kaki udang. Sedangkan untuk udang betina akan membentuk telikum yang seperti perisai. Pada pertemuan minggu pagi ini, kita akan membahas perkembangan gonad dan gambaran histologis atau seluler organ reproduksi ikan.
Pada pertemuan ini kita mengidentifikasi gonad melalui tingkat kematangan gonad. TKG yang kita analisis yaitu ikan mas, ikan lele, dan udang ceri. Kita saksikan. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, didapatkan bahwa ikan jantan akan memiliki warna putih itu testis ketika pada TKG yang besar, sedangkan ikan betina akan menunjukkan warna kuning ketika TKG sudah mencapai TKG 4 atau TKG 5. Sedangkan untuk udang sendiri akan terlihat pada bawah kakinya ketika TKG sudah besar akan terlihat telur butiran telur yang ada di bawah kaki. Ayo dikeluarin pelan-pelan. Keluar gak telurnya? Ya, nggak dapat. Nggak dapat. Nggak ada. Nggak ada, itu bukan. Ini ada satu. Ada satu. Satu doang. Kalau nanti kan mau kita timbang juga aja dan Mana hatinya nih? Ini kocak nih hati. Ini hati ini nih. Hati nih. Nih.
Iya bang. Percaya nggak? Enggak. Lu nggak percaya sama gua? Gua piting lu. Mana gonatnya? GSI, Gonatosomatic Index, HSI, Hepatosomatic Index, dan ultrasonografi atau GSI. GSI akan mengukur dari bobot gonat dengan bobot tubuh ikan. HSI akan membandingkan bobot dari hati dengan bobot tubuh, dan ultrasonografi akan melihat dari gambar melalui gelombang suara pada Dia ikan. kan sepasang. Pada ultrasonografi, kita akan menampilkan beberapa Siapa yang mode, potong yaitu nih? A mode, B mode, real time B mode, Ada kejadian M mode, color mode, dan itu yang terakhir. HSI dapat turun ketika masa memijah, karena lemak yang pada hati akan berpindah melalui proses phytolaginin ke arah gonad, sehingga bobot hati akan menurun. Sedangkan saat memijah, bobot dari GSI atau dari gonad akan meningkat karena penumpukan dari sel-sel telur. Tadi di bagian mana nih? Bagian mana tadi? Siap. Waktu nembakin. Siap. Coba kita pastiin sekali lagi. Kayaknya ada yang salah satunya ada yang khusus nih gitu. Ada yang pede nggak? Misalnya tanya ini nih bang, karena bulat-bulat gitu. Kan gue cari dulu deh. Katanya sama aja bang. Sama aja. Ukurannya juga sama aja ya. Iya. Kayaknya iya nih, ada yang khusus atau apa gitu. Ini nggak ada yang satu itu deh. Menurut sumber dari Eze et al. 2022 bahwa GSI dari ikan lele jantan dapat berangka di antara 0,28% hingga 0,48%. Sedangkan menurut Mulyaningsih et al. 2024, GSI pada ikan nila betina itu memiliki besaran di antara 0,17 hingga 2,03%. Dan berdasarkan untuk ikan lele yang kita amati, GSI kita yaitu 0,02%, sedangkan untuk ikan nila betina memasuki pada rentang yang ada di sumber yaitu 0,83%. HSI yang kita dapatkan pada ikan lele yaitu sebesar 2,055%, sedangkan untuk HSI pada ikan nila kita dapatkan 1,89%. Percaya nggak? Enggak. Hasil kateter yang kami dapatkan, ikan nila ketika dikaterisasi menghasilkan sel telur warna kuning. Hal ini diperkuat oleh sumber Yusrin dan Diah Mesa 2024. Dengan penggunaan kateter, ketika menghisap telur ikan yang memiliki warna kuning tua, itu merupakan faktor penentu bahwa ikan tersebut telah mencapai kematangannya. Dia kan sepasang. Ini kiri kanan ini. Potong bang. Ini kepotong loh. Wah, siapa yang motong nih? Jupri. Lu masih. Ada kejadian Ini lu. kecil. Ini motongnya ke sini dulu coba. Pertemuan ke-6, kita membahas tentang sebaran diameter telur dan fekutindas pada ikan. Pada praktikum ini, kita akan mengamati diameter pada telur dan fekutindas telur ikan emas dengan cara melakukan sampling pada gonad, dan juga kita melakukan katerisasi pada ikan emas dan mengecek diameternya satu persatu.
Kuantitas yang kita dapatkan yaitu sebanyak 1,1664 telur per gram. Saya akan menjelaskan tentang analisis terhadap sebaran diameter pada telur rangkaian emas atau Sepidus carpio. Di sini terdapat ada 314 354 telur, diameter telur yang dihitung, dan data ini kemudian dicari range-nya menggunakan rumus maksimal dari ke 354 data ini dikurang minimal dari
data 354 ini. Kemudian untuk menemukan K itu menggunakan rumus 1 tambah 3,3 dikali log 10 on jumlah dari data dari F2 sampai F355 itu 354 data. Kemudian interval range dibagi K, karena di sini K atau kelas di sini ada 9,41, kita naikkan, kita buatkan ke atas 10, ada 10 kelas. Kemudian dihitung BB-nya, batas bawahnya itu dari minimal ke 354 data ini, itu 0,45. Kemudian batas atas itu bukan dari batas bawah ditambah dengan interval, dan batas bawah untuk kelas kedua itu bukan batas atas pada kelas pertama. Kemudian ditambah saja selanjutnya, ini ditemukan dari batas atas, batas bawah dan batas atas. Kemudian dicari frekuensinya menggunakan rumus CONIF untuk melihat data yang ada di antara 0,45 dan 0,59 atau data yang di antara batas bawah dengan batas atas. Jadi ada di kelas pertama ada 3, dan di kelas 10 yang terakhir itu ada 1. Dan paling banyak ada di kelas 6 dengan 105 data di antara kelas 1,16 sampai 1,30. Kemudian dicari frekuensi kumulatif dengan menambahkan frekuensi dari K3 ditambah dengan data 10, kemudian selanjutnya ditambahkan semua sampai 354. Kemudian ditambahkan rata-rata, kemudian mencari rata-rata dari 354 data ini, mediannya dengan rumus median, modus dengan rumus mode, minimal seperti tadi dan maksimal seperti tadi, dan mencari standar deviasi dari 354 data tadi, yaitu STDEV F2 hingga 5355. Kemudian disusun seperti ini per kelas dan per frekuensinya. Kemudian kalau sudah, tarik ini, ada insert, rekaman charge, dan chart ini. Baru ditulis judulnya, ganti judulnya, dan sudah, hingga menjadi seperti ini. Terima kasih.